This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Em, Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan kali ini, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah jika hadir semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, nah siapkan dulu alat tulisnya. Sudah disiapkan atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya, ya. Nah, berarti sudah siap ya. Nah, pertemuan ada yang materi apa kemarin? Materi Ya, ada yang masih ingat? permutasi dan penerapannya, Bu. Ya, benar sekali apa yang diutarakan Mbak Maryam. Jadi, minggu kemarin kita telah belajar tentang permutasi dan penerapannya. Nah, permutasi sendiri itu apa? Jika diberikan sebanyak n unsur berbeda, sebuah permutasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya diperhatikan. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita masih di bab yang sama, namun kita akan belajar tentang kombinasi dan penerapannya. Nah, untuk KD-nya masih tetap sama, KD 3.3, namun di sini tujuan pembelajarannya yang berbeda, di mana setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian semua bisa menjelaskan konsep kombinasi, menganalisis kombinasi melalui masalah konstektual, serta mampu menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan kombinasi. Nah, di sini Ibu ada permasalahan. Misalkan dari 4 bersaudara yaitu Amir sebagai A, Budi sebagai B, Cahya sebagai C, dan Doni sebagai D. Nah, dari keempat bersaudara itu akan diundang 2 orang wakilnya untuk mengikuti rapat keluarga. Nah, kira-kira ada berapa cara undangan dapat dipenuhi? Nah, kalau misalkan yang diundang itu ada 3 orang dari 4 bersaudara itu berarti ada berapa cara? Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini ada Amir, Budi, dan Cahya dan Doni. Nah, dari permasalahan di atas diperoleh bahwa objek eksperimennya adalah kita misalkan O, itu ada A, B, C, dan D. Nah, sedangkan eksperimennya itu apa? Kita akan mengundang hadir dalam rapat keluarga sebanyak 2 orang wakilnya. Nah, kita perhatikan di sini. Jika rapat keluarga yang diundang 2 orang, maka apakah arti dari A, B, dan B, A? Apakah A, B, dan B, itu sama? Sama, Bu. Ada beda? Iya, sama. Nah, sekarang jika rapat keluarga itu yang diundang 3 orang, maka apakah arti dari C, A, D, dan A, C, D itu apakah sama Berbeda, atau Bu. berbeda? Berbeda. Ada jawaban yang lain? Berbeda. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ternyata untuk permasalahan di atas A, B itu sama dengan B, A. Karena apa? Jika yang hadir itu A kan Amir dan B Budi. Tentunya akan sama saja jika yang hadir itu Budi dan Amir. Jadi apa yang dijawab Mbak Maryam tadi benar ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu C, A, D itu juga sama dengan A, C, D. Karena apa? Karena jika yang hadir Cahya, Amir, dan Doni itu sama juga yang hadir Amir, Cahya, dan Doni. Nah, nah dari sini kita bisa lihat bahwa kombinasi itu tidak
melihat urutan. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kombinasi itu misalkan diberikan sebanyak n unsur berbeda. Sebuah kombinasi k unsur dari n unsur berbeda adalah sebuah jajaran dari k unsur yang urutannya tidak diperhatikan. Nah, perlu digarisbawahi di sini bahwa kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Selanjutnya, di sini ada sebuah teorema. Misalkan n dan k bilangan bulat non negatif dan k kurang dari sama dengan n. Banyaknya kombinasi k unsur dari n unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus C, itu kombinasi k dari n itu sama dengan n faktorial per k faktorial dikali dalam kurung n dikurangi k faktorial. Nah, ini untuk rumus kombinasinya ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seorang siswa memilih secara acak soal yang dikerjakannya, berapa banyak cara atau pilihan untuk mengerjakan soal tersebut? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat di sini. Dalam kasus di atas itu, urutan nomor soal diabaikan, sehingga kita bisa menggunakan cara kombinasi dengan kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh kombinasi 4 dari 7 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurangi 4 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini 4 faktorialnya bisa dicoret sehingga kita akan memperoleh 35. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya cara untuk mengerjakan soal ujian tersebut itu ada 35 cara. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Saya belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, sekarang kita lanjut saja ke kerja kelompok. Nah, di sini ada sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri dari atas 5 siswa akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Tentukan banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika kontingen memiliki tepat 2 siswa putra. Nah, ini diselesaikan dengan kelompok ya. Kalian bisa berpasangan dua-dua, Ibu kasih waktu 5-10 menit ya. Nah, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Ada yang ingin bisa mencoba menjawab? Ada yang ingin mencoba menjawab soal ini? Menanyakan. Ya, boleh Mas Gunawan, silakan. Oke, dari soal tersebut hasilnya terdapat 60 cara. Nah, kombinasi yang digunakan Itu ya kombinasi berapa? kombinasi 2 dari 6 dikalikan dengan kombinasi 3 dari 4. Ya, benar sekali. Jadi kita yang apa yang disampaikan Mas Gunawan itu benar ya. Nah, kita lihat di sini untuk penyelesaiannya kan tadi akan diambil 5 siswa yang akan mengikuti olimpiade. Nah, 2 siswa putra itu jadi siswa putra. Jadi kita bisa memilihnya kan kombinasi 2 dari 6. Selanjutnya masih berapa siswa? Kalau ingin dipilih 5 siswa, masih sisa 3 siswa putri. Siswa putri kan jadi 4. Kita menggunakan kombinasi 3 dari 4. Nah, selanjutnya kita kalikan kombinasi 2 dari 6 dikalikan kombinasi 3 dari 4, sehingga kita akan memperoleh 60 cara.
Nah, sekian dulu. Ada yang ditanyakan atau belum? Ada yang ingin bertanya? Ibu rasa udah paham semua ya, karena tidak ada yang bertanya. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya, nanti akan ada kuis. Nah, nanti link kuisnya akan Ibu berikan via WhatsApp group. Nah, Ibu harap kuisnya dikerjakan ya. Jangan lupa dikerjakan. Selanjutnya, untuk pertemuan kali ini, Ibu rasa sudah cukup. Dan kalian jangan lupa untuk mengulas lagi materinya. Dan kuisnya jangan lupa untuk dikerjakan. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan tentang pembelajaran pada siang hari ini? Saya, Bu. Ya, boleh, Mbak Elis. Jadi, kalau kombinasi K unsur dari N unsur berbeda adalah sebuah tidak diberikan. Kemudian rumus NK itu sama dengan N faktorial per K faktorial. Ya, jadi benar ya apa yang disampaikan Mbak Elis. Jadi sebuah kombinasi dari N unsur itu adalah sebuah kombinasi dengan rumusnya itu tadi N faktorial dibagi K faktorial dikurangi N min K faktorial. Nah, Ibu rasa sudah cukup karena tidak ada yang bertanya lagi. Nah, untuk selanjutnya jangan lupa tadi kuisnya dikerjakan. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Ibu rasa sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.